Di tengah penindasan keji yang menimpa Bani Israel di Tanah Suci, kaum lelaki dibantai agar tak ada yang mampu bangkit melawan kekuasaan tiran kafir. Tapi, di balik tirai rumah mungil, di pinggir Baitul Maqdis, seorang perempuan syalihah sujud di atas tanah liat, membisikkan doa di tengah keputusasaan. "Ya Rabbi," bisiknya, "jika Engkau anugerahkan aku seorang anak lelaki, aku akan menjaganya hanya untuk-Mu." Langit mencatat, seorang pejuang akan lahir. Pada malam ke-7 bulan Syawal, di sebuah ruangan yang hanya diterangi pelita kecil, lahirlah Nabi Syam'un ke dunia ini. Tak ada teriakan panjang, hanya tangis ringan seperti desir angin. Ibunya membungkusnya dengan kain usang dan segera menyembunyikan wujud kecil itu dalam gua kecil di dekat lembah, jauh dari mata-mata tentara musuh. Namun, meski bayi itu tak bersuara, gemetar halus terasa sampai ke istana para penguasa zalim. Mereka tidak tahu dari mana rasa gelisah itu datang. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Semakin tumbuh, Nabi Syam'un menunjukkan keanehan yang membuat ibunya semakin waspada. Ia tidak pernah menangis di malam hari. Bila suara tangis terdengar dari bayi lain, ia justru diam dan tenang, seolah sedang mendengar sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang dekat dengan langit. Ia juga tidak pernah merasa lelah. Di usia 3 tahun, ia bisa membawa kendi air yang biasa dipikul orang dewasa. Rambutnya memanjang lebih cepat dari anak-anak lain. Ketika kawan sebayanya mulai belajar berbicara, ia justru sibuk memandangi langit malam dengan mata yang menyimpan renungan dalam. Di usianya yang ke-5, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat tengah membantu ibunya di ladang gandum, seekor binatang buas keluar dari hutan dan menerjang ke arah mereka. Sang ibu berteriak, namun sebelum ia sempat berlari, Nabi Syam'un kecil telah berdiri di hadapan hewan itu. Tangan kecilnya terangkat, dan entah bagaimana, binatang itu tersungkur ke tanah, bukan karena pukulan, tapi seolah ditimpa rasa takut yang tak berasal dari dunia ini. Di malam harinya, ibunya bermimpi melihat seorang lelaki bercahaya menatapnya dari atas bukit. "Anakmu akan menjadi pembela tauhid," katanya, "tapi penderitaan akan menjadi jalannya. Jangan larang ia mencari jalannya." Dengan itu, sang ibu tahu kekuatan anaknya bukan dari dunia ini dan takdirnya bukan milik manusia biasa. Usia belasan tahun bagi sebagian orang adalah masa bermain, tapi bagi Nabi Syam'un, ia adalah masa sunyi yang menyesakkan. Ia tumbuh tinggi lebih cepat dari anak sebayanya. Ototnya kekar, matanya tajam, dan lisannya tak banyak bicara. Bahkan, burung-burung di langit tak berani berkicau terlalu dekat dengannya. Ada hawa tak kasat mata yang mengiringinya, seolah alam tahu siapa dia sesungguhnya. Ibunya menyaksikan semua itu dengan rasa bangga sekaligus takut. Setiap malam, ia mengusap rambut putranya yang makin panjang dengan air zam-zam yang dijaga diam-diam oleh keturunan nabi-nabi sebelumnya. Ia tahu suatu saat anak ini akan pergi dan tak akan kembali dengan cara biasa. Malam itu, langit tampak seperti menahan napas. Di balik lembah berbatu yang sepi, Nabi Syam'un menyendiri, menatap langit yang mulai dihiasi cahaya samar. Usianya baru 17, tapi bebannya seperti lelaki tua yang pernah menyaksikan keruntuhan peradaban. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Dari kabut muncul sosok cahaya yang tak menyilaukan, tapi membuat lutut bumi bergetar. Dalam sunyi, suara itu menggema tanpa getaran lidah. "Wahai Syam'un, kekuatanmu adalah amanah. Kau akan melawan bukan hanya manusia, tapi sistem yang dibangun atas dasar kebohongan. Dan kekuatanmu bukanlah tanpa syarat. Jagalah rambutmu, karena padanya ada rahasia yang hanya kami dan kau ketahui." Nabi Syam'un menunduk lalu bersujud ke tanah. Malam itu, ia tahu masa sunyinya telah berakhir. Tak lama setelah itu, berita tersebar tentang rombongan pasukan kafir yang menjarah desa-desa kecil. Para lelaki ditawan, perempuan dinodai,
dan anak-anak dijadikan umpan di arena gladiator. Nabi Syam'un tak tahan diam. Ia berjalan sendirian ke arah utara, membawa apa yang kelak menjadi senjata legendarisnya. Tulang rahang unta yang ia temukan tertancap di sisi batu tua, di tempat ia dahulu dilahirkan. Ketika pasukan kafir itu tertawa di sebuah lapangan terbuka, menikmati tangisan para tawanan, Nabi Syam'un muncul dari kegelapan. Ia tak berteriak, hanya berzikir. Satu demi satu mereka tumbang, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi karena rasa gentar yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia biasa. Tidak ada yang tersisa, hanya senyap yang sakral, dan desa-desa pun kembali hidup. Peristiwa itu menyebar seperti angin. Siapakah pemuda asing ini yang bisa membungkam satu batalion hanya dengan tulang dan doa? Para penguasa menjadi gelisah. Mereka menyadari bencana bagi kekuasaan batil telah dilahirkan oleh langit sendiri. Dan Nabi Syam'un, ia kembali ke lembahnya tanpa nama. Ia bukan mencari pujian. Ia tahu ini baru percikan pertama. Badai sesungguhnya masih menanti di ujung cakrawala. Sejak kejadian di perbatasan utara, dunia tidak lagi sama. Para pengembara, pedagang, bahkan budak yang melarikan diri dari pasukan zalim mulai membisikkan satu nama dalam senyap. Ada seorang pemuda dari garis Lawi. Ia menghantam satu pasukan hanya dengan tulang unta dan zikir. Di pasar-pasar kecil, para penyair jalanan menyamarkan pujian mereka dalam lagu rakyat. Di kalangan rahib dan ahli kitab, ayat-ayat lama mulai dibuka ulang, mencari tanda-tanda apakah ini kelahiran seorang nabi atau hanya pejuang yang akan dilenyapkan waktu. Tapi Nabi Syam'un tidak terganggu. Ia tidak pulang. Ia tidak menyebar nama. Ia hanya berjalan dari satu desa ke desa lain, menyelamatkan yang lemah, menegakkan keadilan di luar hukum yang korup. Di balik dinding batu istana para penguasa kafir, suara mulai meninggi. Mengapa pasukan kita mundur dari lembah selatan? Mereka bilang, dia datang. Siapa dia? Seorang jenderal menjawab dengan suara nyaris berbisik. Mereka menyebutnya Syam'un, dari Bani Israel. Tak ada yang menyebut gelar nabi, karena dalam mata orang kafir, kekuatannya dianggap kutukan, bukan wahyu. Tapi hati mereka tahu, ini bukan lelaki biasa. Mereka pun merancang taktik yang licik. Jika kekuatan Nabi Syam'un tak bisa ditumbangkan oleh tombak dan pedang, maka ia harus dijatuhkan oleh kelemahannya sendiri, kasih sayang manusia. Salah seorang penasihat kerajaan, seorang wanita yang terkenal karena kecantikannya dan kelicikannya, mengusulkan rencana. Cinta yang salah adalah perangkap paling dalam. Mereka menyusun sandiwara besar. Seorang wanita muda diperintahkan untuk berpura-pura menjadi tawanan dan memohon perlindungan kepada Nabi Syam'un. Ia akan meneteskan air mata palsu, menyebut nama Allah dengan lidah yang tak pernah mengenal zikir, dan menyusup ke dalam pertahanan paling lemah dari manusia manapun, hati. Malam itu, ketika embun turun dan suara tongkat domba menghilang di bukit-bukit, Nabi Syam'un duduk di samping perapian kecil. Di hadapannya, perempuan itu menunduk, bergetar, tangannya gemetar, seolah sedang trauma. Mereka membunuh suamiku. Mereka akan membunuhku juga. Aku tak punya siapapun lagi. Nabi Syam'un menatapnya lama. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya ada benturan yang tidak biasa antara belas kasihan dan suara samar dari masa kecilnya. Jagalah hatimu seperti kau menjaga rambutmu. Ia tidak sadar. Malam itu bukan hanya cahaya api yang menari di wajah wanita itu, tetapi juga bayangan dari kegelapan yang lebih dalam. Perempuan itu bernama Laila. Setidaknya itulah nama yang ia bisikan saat pertama kali memperkenalkan diri. Wajahnya tampak lelah, tapi seindah rembulan yang menyamar di balik awan. Bibirnya selalu sedikit bergetar saat berbicara, dan matanya menyimpan genangan yang tak tumpah. Ia membantu merawat luka para tawanan, menanak gandum, dan menata bebatuan di sekeliling api unggun. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu sang nabi.
Ia hanya mendengarkan, dan senyumnya perlahan menjadi pelipur malam-malam sunyi. Bagi siapapun yang menyaksikannya dari luar, tampak bahwa Nabi Syam'un mulai luluh. Namun, di dalam hatinya, badai terus bergolak. Malam itu, saat bintang begitu redup hingga bayangan pun seperti ragu memijak tanah, Nabi Syam'un mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Rindu, bukan pada kampung halamannya, bukan pada kuda atau lembah tempat ia biasa bertapa, tapi rindu pada seseorang yang kini duduk di seberang api. Tanpa menyebut nama Allah, ia mencoba berzikir, namun zikirnya terganggu oleh desir napas orang lain. Ia mencoba tidur, namun bayangan wajahnya muncul dalam mimpi. Apakah aku mulai berpaling ya Rob? Apakah ini ujian atau aku yang membuka pintu fitnah itu sendiri? Dalam gelap, jawabannya tidak turun. Tapi doa-doanya terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit tak ingin menjawab cepat. Di kejauhan, musuh-musuh Nabi Syam'un memantau. Mereka tidak tergesa. Mereka tahu fitnah tidak menumbangkan benteng dari luar, tapi menggerogotinya dari dalam. Laila melapor secara diam-diam kepada mata-mata kerajaan. Dia mulai percaya, tapi belum membuka rahasianya. Tapi aku bisa lihat, rambut itu panjang, terawat, dan tiap malam ia menyisirnya dengan tangan sendiri. Panglima kafir menekan rahangnya. Tunggu sampai dia mengira dia mencintaimu, maka dia akan berbicara. Dan ketika ia berbicara, kekuatannya akan menjadi milik kita. Suatu malam, angin datang lebih dingin dari biasanya. Pelita padam meski tak ada tiupan. Kuda-kuda pemberani tiba-tiba meringkik tanpa sebab. Ibunda Nabi Syam'un bermimpi tentang anaknya. Rambutnya terpotong dan langit runtuh menimpa wajahnya yang penuh air mata. Ia terbangun dan langsung sujud di atas tanah basah. Ya Allah, selamatkan anakku dari dirinya sendiri. Di lembah-lembah yang merangkul senja, ketika burung-burung kembali ke sarangnya dan angin menyapu dedaunan zaitun, Nabi Syam'un duduk dalam perenungan panjang. Ia merasa sesuatu tumbuh dalam dirinya. Bukan sekadar rasa suka, tapi ketenangan yang dihadirkan oleh kehadiran Laila. Bukan sekadar penghibur, Laila menjadi saksi bisu dari luka-luka yang tak pernah ia ungkapkan. Bukan karena rayuan, bukan karena desakan, tapi karena iman dan kematangan hati, Nabi Syam'un mendatangi para penuntun jalan, ulama, dan orang-orang saleh yang menyaksikan perjuangannya sejak muda. Ia meminta izin meminang Laila bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab yang akan ia jaga di hadapan Allah. Malam pernikahan, mereka berlangsung khidmat. Tanpa perayaan meriah, hanya cahaya bulan, saksi-saksi yang jujur, dan lantunan doa dari hati yang takut kepada Rabb-Nya. Di hadapan para saksi dan langit yang senyap, Nabi Syam'un menikahi Laila dengan satu cincin sederhana dan kalimat syahadat yang mengikat lebih dari janji-janji dunia. Beberapa hari berlalu sejak Laila, perempuan yang masih asing namun dekat, memasuki hidup Nabi Syam'un. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, tidak menyuruh atau melarang. Tapi dalam diam, ia terus menanam benih kepercayaan hari demi hari. Nabi Syam'un mulai merasa bahwa keheningan tidak lagi cukup. Ia butuh suara. Ia butuh seseorang yang memahami beban yang ia pikul, walaupun hanya sebagian. Kau ingin tahu sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun? Bisiknya satu malam, di bawah pohon zaitun yang condong ke arah bulan. Laila pura-pura ragu. Hanya jika engkau percaya bahwa aku pantas mendengarnya. Rambut ini bukan sekadar rambut. Apa maksudmu? Di dalamnya, Allah titipkan kekuatanku. Sejak aku masih kecil, aku diperintahkan untuk tidak memotongnya dan tak membiarkannya disentuh oleh sembarang tangan. Kalimat itu keluar tanpa pertahanan. Dan saat ia mengucapkannya, angin pun berhenti bergerak. Daun-daun kaku di udara, burung hening di sarangnya. Laila menunduk, air matanya jatuh. Tapi entah karena terharu atau karena berhasil,
Malam itu, Nabi Syam'un bermimpi buruk. Ia berdiri di tengah padang datar yang dipenuhi tengkorak. Langit kemerahan. Laila berjalan ke arahnya, tapi wajahnya berubah menjadi wajah musuh. Tangannya membawa gunting berkarat. Syam'un, kekuatanmu bukan milikmu. Kau hanya pemegang sementara. Ia terbangun dengan peluh membasahi leher. Tapi saat membuka mata, Laila tertidur di sisinya. Lembut, polos, tak berbahaya. Ia mencoba menepis mimpi itu. Namun, ruhnya tahu sesuatu sedang berubah. Dan langit belum juga menjawab doa-doanya. Malam itu terlalu tenang. Angin bertiup lembut, nyaris seperti belayan. Api unggun menyala kecil di depan tenda batu yang telah didirikan Nabi Syam'un bersama Laila di pinggiran lembah. Ia baru saja selesai berzikir panjang, menyebut nama Tuhannya dengan lirih sambil menatap rambutnya yang dirapikan dengan jari. Laila datang membawa madu dan susu hangat. Untukmu, agar malam ini tak terlalu dingin. Nabi Syam'un tersenyum, senyum yang jarang muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Malam ini, aku merasa damai. Dan itu jarang terjadi. Dia pun tertidur. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidurnya benar-benar dalam. Tak terjaga oleh suara langkah musuh. Tak terusik oleh bisikan mimpi. Tapi dia tidak tahu, malam itu akan menghapus puluhan tahun kekuatan dalam satu tarikan nafas. Laila menunggu, pelita nyaris padam. Dari balik pakaian yang disembunyikannya, ia mengeluarkan sebuah gunting kecil berlapis perak. Tangannya gemetar, bukan karena takut gagal, tapi karena sesungguhnya ia pun mulai ragu. Apakah ia hanya alat atau perasaannya telah menyentuh kebenaran? Namun, suara di dalam kepalanya lebih keras. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan bertanya. Potong. Dengan tangan hati-hati, ia mendekat. Rambut panjang. Nabi Syam'un terurai. Di atas bebatuan, masih hangat dari peluh lelaki yang tak pernah kalah. Sekali, dua kali. Dan pada guntingan ketiga, getaran aneh terasa di udara. Angin berhenti, burung hening. Dan dari kejauhan, awan menghitam, tanpa petir, hanya amarah diam dari langit. Sang raja kafir tersenyum sambil menatap untayan rambut di potongan kain yang dikirim oleh Laila. Ia menciuminya seperti seorang kolektor mencium benda pusaka. Ini saatnya, tangkap dia, tapi jangan dibunuh. Belum. Aku ingin seluruh kerajaan melihat bahwa bahkan dia bisa dikalahkan oleh kelemahan paling manusiawi, cinta. Nabi Syam'un terbangun karena suara senyap. Bukan ledakan, bukan serangan, tapi kekosongan. Ia mencoba bangun, tangannya lemah. Ia mencoba menggenggam batu di sampingnya, tak bisa. Ia memandang sekeliling, rambutnya terpotong. Laila berdiri beberapa langkah di hadapannya, wajahnya penuh luka batin. Maafkan aku, katanya. Aku tidak bisa memilih. Sebelum ia sempat menjawab, pasukan kafir muncul dari balik bukit seperti air bah. Mereka tidak membawa tombak. Mereka membawa belenggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nabi Syam'un tidak mampu melawan. Langit diam, tak ada bantuan, tak ada suara dari mimpi, tak ada cahaya dari gua. Hanya malam. Dan kekalahan. Nabi Syam'un digiring dengan tangan dan kaki terikat. Ia tidak menunduk, tapi tatapannya kosong, bukan karena takut, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia hanya sempat berbisik, "Ya Rob, aku lengah, tapi jangan biarkan ini menjadi akhir." Derak pintu besi menutup di belakangnya. Suara langkah pasukan kafir menjauh perlahan, digantikan oleh keheningan berat yang hanya bisa ditemukan di dalam ruangan tanpa harapan. Di tengahnya, Nabi Syam'un duduk dengan tangan terbelenggu, rambutnya tercukur habis, tubuhnya lemah, tapi ruhnya belum padam. Tak ada suara, hanya zikir yang lirih menetes dari bibirnya. La ilaha illallah. Setiap malam dalam penjara adalah ujian. Roti keras, air kotor, dan ejekan tiada henti dari para penjaga. Tapi Nabi Syam'un menahan semuanya.
Ia tidak lagi meminta kekuatan untuk membalas, melainkan meminta agar hatinya tidak menjadi keras. Dalam sepinya, Nabi Syam'un menyesali satu hal, bukan kekalahannya di tangan musuh, tapi kepercayaannya yang terlalu cepat tumbuh pada cinta yang belum jelas jalannya. Ia tidak membenci Laila, ia memaafkannya dalam diam, karena seorang nabi tahu takdir Allah selalu tersembunyi dalam kejadian yang paling menyakitkan. Ia menghabiskan waktu dengan menyebut nama Tuhannya, menyesap setiap ayat yang ia hafal, dan menyusun ulang hatinya yang sempat goyah. Dalam kegelapan itu, ia justru mengenal kembali dirinya sendiri. Oh, hari berganti minggu, tapi tubuh Nabi Syam'un tidak melemah seperti yang diharapkan musuhnya. Bahkan, para penjaga mulai gelisah. Tubuhnya kurus, tapi tatapannya membuat kami tak sanggup menatap balik. Sang raja pun gelisah. Seharusnya ia meratap, tapi mengapa ia justru semakin tenang? Para penasihat tak bisa menjawab. Mereka tidak paham bahwa seorang nabi yang sedang bertaubat adalah manusia paling berbahaya di muka bumi. Suatu malam, penjaga mendengar suara bisikan. Mereka intip dari sela tembok. Nabi Syam'un sedang sujud lama sekali. Bahkan ketika fajar mulai menguning di luar, ia belum mengangkat wajahnya. Dan ketika akhirnya ia duduk, hanya satu kalimat yang keluar dari lisannya. Ya Rabbku, aku tak meminta kekuatan untuk membalas dendam, tapi izinkan aku menegakkan kebenaran. Sekali lagi, hanya sekali, sebelum engkau memanggilku pulang. Langit kembali bergetar, tapi tidak dengan petir atau cahaya, melainkan dengan ketenangan aneh yang mulai menyelimuti setiap jiwa yang mendengarnya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, dingin, lembab, dan tak memiliki warna. Namun, saat matahari merayap menembus sela-sela jendela kecil di dinding penjara, Nabi Syam'un duduk bersila, matanya terpejam. Bukan dalam tidur, tapi dalam doa yang sangat sunyi. Tangannya sudah tak kuat mencengkeram, kakinya lunglai, tapi hatinya kembali terisi oleh cahaya yang perlahan mengembun, keyakinan bahwa Allah belum meninggalkannya. Tiba-tiba, suara rantai dari tangannya bergeser sendiri, sangat pelan. Ia buka mata. Tak ada angin, tak ada penjaga. Tapi rantai itu bergerak, meski hanya sejengkal. Ia tersenyum, bukan karena bebas, tapi karena langit akhirnya menjawab dengan halus. Hari demi hari, kekuatan lama Nabi Syam'un mulai kembali dalam bentuk yang berbeda. Kali ini tidak secepat kilat atau sehebat badai, tapi lebih halus, lebih dalam. Ketika ia mengangkat potongan roti, jemarinya tak gemetar. Ketika ia bersujud, punggungnya tak terasa berat. Dan ketika ia berzikir, suaranya mulai menggetarkan dinding. Setiap malam, ia membuat garis kecil di lantai dengan ujung rantainya, menandai waktu, menandai sabar. Para penjaga mulai heran. Suasana sel itu berubah. Suatu malam, seorang penjaga mendekat untuk mencela, tapi langkahnya terpaku sebelum mencapai ambang pintu. Ia melihat Nabi Syam'un duduk seperti batu hitam di tengah api yang tak menyala, dengan mata tajam yang seperti menembus dosa. Penjaga itu mundur dan tak pernah kembali berjaga malam di sel itu lagi. Di malam ke-40 sejak penangkapannya, Nabi Syam'un kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di bawah langit merah anggur. Jutaan ruh berjubah putih berdiri di belakangnya, tapi ia sendirian di barisan paling depan. Di hadapannya sebuah gedung tinggi dan di dalamnya segala kebatilan dunia berkumpul. Suara lembut datang dari arah langit. Kami mengujimu dengan cinta, maka kau bersabar. Kami memintamu memilih antara dendam dan dakwah, dan kau memohon hanya untuk kebenaran. Kini bersiaplah, karena waktu telah tiba. Hari itu, terompet istana ditiup dengan nyaring. Para penduduk dikumpulkan dari penjuru negeri. Pasar ditutup. Jalan-jalan disapu bersih dari lumpur dan debu. Para penguasa ingin menjadikan siang itu sebagai pertunjukan besar. Hari ketika kekuatan palsu dipermalukan di hadapan rakyat.
Nabi Syam'un dengan tangan terbelenggu dan rambut habis tercukur digiring ke sebuah bangunan besar berlantai marmer, tempat semua raja, penasihat, dan pendeta kafir telah berkumpul. Di sepanjang perjalanan, rakyat berdesakan ingin melihat wajah lelaki yang dulu hanya mereka dengar lewat cerita. Pejuang tak terkalahkan, kini tampak lemah dan tenang. Namun, yang tak disadari banyak orang, langkah Nabi Syam'un tak berat. Ia tak diseret, tak ditarik paksa. Ia berjalan dengan tenang, seolah tahu bahwa justru tempat itulah yang akan menjadi pengantar akhir bagi para pemilik kuasa palsu. Gedung itu megah, pilar-pilarnya tinggi, berukir patung-patung dewa dan lambang kekuasaan. Di tengahnya terdapat dua tiang raksasa yang menopang seluruh struktur. Para pembesar duduk di takhta masing-masing, tertawa, menuding, mencemooh. Seorang panglima kafir membentak, "Di mana kekuatanmu sekarang, wahai lelaki rambut panjang?" Tak ada jawaban, hanya sebaris kalimat tenang dari Nabi Syam'un. "Hari ini kalian melihatku tertawan, tapi sebelum matahari tenggelam, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang bebas dan siapa yang terpenjara." Suasana mendadak sunyi, bahkan angin seolah ragu untuk bergerak. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Nabi Syam'un memohon satu hal. "Izinkan aku menyandarkan tubuhku pada dua pilar utama ini. Kakiku lelah dan aku ingin menghadap Tuhanku sambil duduk." Mereka menyetujuinya sambil tertawa. Mereka pikir ia hanya meminta kenyamanan sebelum ajal. Mereka tak tahu dia sedang berdiri di panggung terakhir yang akan mengguncang langit dan bumi. Nabi Syam'un bersandar di antara dua tiang besar. Tangannya terulur, jari-jarinya menekan perlahan, matanya memejam, dan dalam detik itu ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan sekali ini saja, agar aku mengakhiri ini bukan sebagai budak dunia, tapi sebagai hamba-Mu yang setia." Tanah pun bergetar. Di tengah aula megah itu, Nabi Syam'un berdiri di antara dua pilar besar yang menopang bangunan. Para penguasa duduk tinggi di singgasana mereka, tertawa puas, menikmati pemandangan. Seorang lelaki yang dulu ditakuti, kini bersandar lemas, seolah menunggu ajal. Tapi, tak ada yang tahu bahwa dalam dada Nabi itu telah menyala zikir paling tajam. "Ya Robku, aku telah jatuh karena kelalaianku, tapi Engkau Maha Pengampun. Maka, izinkan aku berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan kalimat-Mu sekali lagi." Suara itu tak terdengar oleh telinga manusia, tapi langit merespons dalam sunyi. Pelan-pelan, jemari Nabi Syam'un mencengkeram batu tiang. Otot-otot yang lama lemah kini menegang kembali, seperti tali busur yang siap melepaskan panah takdir. Batu retak dalam senyap, debu jatuh dari langit-langit. Tapi orang-orang di atas tak menyadari bahwa waktu mereka telah habis. "Apa yang dia lakukan?" bisik seorang pengawal. "Biarkan saja, ia sedang sekarat," sahut Panglima dengan sombong. Tapi suara dalam batu berkata lain. Pilar kiri mulai berderak, pilar kanan bergetar, dan seketika dunia berubah. Dengan satu hentakan terakhir, Nabi Syam'un mengerahkan seluruh sisa kekuatannya, bukan dari tubuhnya, tapi dari langit yang meminjam tubuhnya satu saat lagi. Allahu Akbar. Brok. Suara gemuruh membelah kota. Pilar kiri tumbang ke kanan. Pilar kanan menabrak lengkung atap marmer. Seluruh bangunan runtuh bagaikan langit yang jatuh. Singgasana terbalik. Dewa-dewa palsu hancur berantakan. Para penguasa kafir dan bahkan Laila yang diam-diam berada di balkon atas, semuanya tertimbun. Tak satu pun sempat lari. Dan di antara reruntuhan itu, tubuh Nabi Syam'un tertindih balok, namun senyumnya menghadap ke langit. Ia wafat bukan sebagai tawanan, tapi sebagai syahid yang menegakkan kalimat tauhid hingga hembusan terakhir. Penduduk yang menyaksikan dari luar hanya melihat debu membumbung tinggi, menutup cahaya matahari. Dan ketika debu itu turun, mereka tahu hari itu bukan hari kekalahan, tapi hari langit turun
menjemput kekasihnya. Nabi Syam'un Al-Ghazi telah pergi, tapi getaran doanya masih hidup. Berabad-abad setelah wafatnya Nabi Syam'un, di sebuah malam yang hening di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Udara terasa berat oleh kerinduan akan kemenangan dalam jihad. Para sahabat baru saja mendengar kisah tentang seorang lelaki dari Bani Israel yang berjuang tanpa henti selama 1000 bulan, tanpa umat, tanpa bala tentara. Hanya dia dan zikirnya. Salah seorang sahabat bertanya lirih, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa menandingi keikhlasan dan panjangnya perjuangan lelaki itu? Kami hidup singkat, umur umatmu tak sepanjang generasi dahulu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diam, menatap langit, dan seketika malaikat Jibril turun membawa wahyu, bukan sekadar jawaban, tapi anugerah. Turunnya Al-Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-3. Sahabat terdiam. Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, "Apa yang dilakukan lelaki dari Bani Israel itu selama 1000 bulan, kalian bisa melampauinya dengan ikhlas 1 malam. Malam itu adalah hadiah dari Allah, Lailatul Qadr." Maka, nama Nabi Syam'un mungkin tidak tercantum dalam daftar 25, tapi pengaruhnya hidup dalam malam yang paling suci. Ia adalah simbol bahwa perjuangan pribadi, meski tanpa pengikut, tetap dilihat oleh langit. Lelaki itu pernah tumbang karena cinta, tapi ia bangkit dengan taubat dan pengorbanan. Dan Allah membalasnya bukan hanya dengan ampunan, tapi dengan abadi. Malam Lailatul Qadr bukan sekadar pahala 1000 bulan. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan yang tak terlihat, manusia tetap dicatat dengan tinta cahaya. Nabi Syam'un mungkin bukan salah satu dari 25 nabi yang diwajibkan untuk dikenali. Ia tidak memiliki kitab. Tidak ada umat dalam sejarah yang mencantumkan namanya sebagai kaum yang diselamatkan. Tapi langit tahu siapa dia. Ia berjuang tanpa saksi dan wafat dalam reruntuhan yang ia pilih sendiri. Ia tak dimakamkan dengan upacara, tapi Allah memakamkan perjuangannya dalam malam kemuliaan. Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Dan ketika malam itu turun setiap tahun, ia mengingatkan kita. Bahkan jika hidupmu hanya 1 malam, jika engkau ikhlas, itu cukup untuk mengguncang langit. Untuk setiap hamba yang merasa tak punya panggung, untuk para da'i yang berdiri sendiri di jalanan sepi, untuk para pendosa yang ingin kembali dengan satu tangisan jujur. Nabi Syam'un adalah kalian. Ia bukan mitos. Ia adalah simbol bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bahwa dikhianati bukan berarti dikutuk. Dan bahwa saat semua manusia meninggalkan, Allah masih melihat. Ketika Rasulullah membacakan wahyu Al-Qadr, beliau tidak hanya sedang menjawab rasa minder para sahabat. Beliau sedang menyampaikan bahwa ketulusan lebih berat daripada ribuan hari kerja keras tanpa keimanan. Dan bahwa waktu bukan ukuran amal, tapi hati. Maka hari ini, malam ini, siapapun bisa menjadi Syam'un. Bukan dengan mengangkat pilar batu, tapi dengan mengangkat beban nafsu. Bukan dengan menjatuhkan istana, tapi dengan menjatuhkan keangkuhan diri sendiri. Mungkin tak akan ada tugu untuk mengenangnya. Tak ada kitab suci yang menyebutkan nama beliau secara langsung. Tapi setiap Ramadan, setiap Lailatul Qadr, langit menyebut satu nama dalam rahasia. Hamba yang berjuang sendirian dan tetap memilih Allah